Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner bersama saya Lee Seng Chuan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di acara spesial hari ini. Nah, teman-teman, konflik suami istri bukan hanya karena perbedaan kepribadian dan kebiasaan, tapi ternyata ditemukan bahwa juga dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya ekspektasi dari pasangan. Suami atau istri kecewa karena mereka sudah memiliki ekspektasi atau harapan tertentu, tapi ternyata tidak terpenuhi oleh pasangannya. Nah, itulah yang mengakibatkan banyaknya terjadi konflik. Misalnya, suami berharap istrinya memasak tiap hari, tapi kenyataannya tidak terjadi. Atau misalnya, istri berharap bahwa suaminya maulah membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring atau menyapu. Tapi kenyataannya tidak terjadi juga. Nah, teman-teman, yang menarik adalah kita akan membahas bagaimana kita bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi karena ekspektasi yang tidak terpenuhi dari pasangan. Dan hadir bersama kita hari ini, nah, saya perkenalkan ada Ibu Charlotte Triatna. Ibu, terima kasih Bu buat waktunya. Ya, di tengah-tengah kesibukan. Beliau adalah praktisi pendidikan dan penulis buku. Ya Bu ya, terima kasih Bu sekali lagi. Dan hadir bersama kita hari ini, nah ini spesial hari ini, ada dua orang anak muda. Tapi tentu saja karena topik kita berbicara tentang pernikahan, ini adalah orang-orang yang sudah pengalaman di dalam pernikahannya dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Ada Ibu, atau saya sebut nggak usah sebagai Ibu ya, dengan Linawati. Dia akan mewakili pihak para ibu-ibu, para istri gitu ya, para istri. Lalu ada Martin. Nah, Martin ini akan mewakili para pria-pria dan para suami. Nah, biar hari ini kita bisa diskusi bareng-bareng, supaya enak ngobrolnya netral, maka tentu saja ada Bu Charlotte. Gitu teman-teman. Supaya nanti berimbang. Kita mau melihat secara objektif. Nah, kita akan mulai dulu dengan, kita ngecek dulu dong. Kalau topik ini bicara tentang pernikahan, maka kita ada pertanyaan dulu. Sudah berapa lama sih menikah? Saya sudah menikah 19 tahun. 19? Wow. Sudah menghasilkan satu putri, satu putra. Satu putri, satu putra. Hei, top. Kalau saya 14 tahun. 14 tahun. Sama, satu putra, satu putri. Dua ya? Dua. Ya. Jadi kalau 19 tahun dan 14 tahun berarti sudah sekian lama ya mengalami suka dukanya. Nah, kita mau bahas yang kedua. Pertanyaan kedua, teman-teman. Kalau begitu, boleh dong ceritain pengalaman dari teman-teman tentang ekspektasi apa saja sih yang mungkin ya dulu pas pacaran itu berharap sesuatu dalam pernikahan. Kok begini? Ya, silakan. Dari mana dulu? Ladies first ya. Dulu ya. Silakan. Oke. Kalau ekspektasi pasti dari pacaran lah ya. Kita berharap. Dan pasti adalah ekspektasi kita. Makanya kenapa kita memilih dia jadi pasangan kita gitu. Tapi ketika masuk ke dalam pernikahan, ya nggak semua ekspektasi kita itu terpenuhi. Contoh-contoh ekspektasi yang dari pihak para istri nih. Contohnya, yang tidak terpenuhi. Yes. Kalau saya itu mungkin lebih ke, misalnya gini deh, masalah finansial. Itu udah umum banget lah ya, istri-istri. Misalnya suami bilang, setelah menikah, kamu jadi ibu rumah tangga saja gitu, nggak usah kerja gitu, saya akan penuhi gitu. Nah, kita pasti berekspektasi suami akan penuhi dong semua kebutuhan kita, pastilah ya kita berharap itu. Tapi setelah masuk di dalam pernikahan itu, suami memberikan jatah misalnya ya, katakan sebenarnya 10 juta, udah nih all in nih gitu, all in. Lu harus bayar listrik, bayar air, masak, bla 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 semua gitu. Dan ketika kita bilang, nggak cukup nih, gitu, kita komplain dong ke suami. Ya lu harus pinter-pinter dong memanage ini, gitu. Tapi ketika kita, manage artinya ada yang kita kurangin, gitu kan. Misalnya tiap hari tahu tempe, ya kan. Suami komplain, gitu ya kan. Loh kok ini lagi, loh kan jatah saya cuma segitu. Itu sih misalnya ya. Sebenarnya kalau itu masih banyak yang bisa. Jadi jangan semuanya di sini. Nah, itu masih kasus yang dari sisi finansial. Iya. Jadi dari sisi para istri, salah satu contoh yang sering terjadi ya, bahwa ternyata
Terutama finansial, karena katanya kalau finansial itu menjadi sumber dari segala konflik ya. Ya, beraspekkan dia bisa memenuhi gitu loh. Iya. Apalagi kalau dulu pas pacaran atau sebelum menikah sudah punya penghasilan sendiri. Betul sekali, ya. Biasanya punya uang sendiri, tiba-tiba ini harus minta dulu sama Iya, pasangan. dan dijatah. Ya, Nah gitu itu dia, dijatahnya. Mending kalau gitu, gimana sih? Betul. Itu jadi Nah, masalah. itu istri nih, kita tanya dulu. Suami, silakan Martin. Ya kalau saya sih ya waktu kita sebelum nikah itu memang kita ada perjanjian lah ya. Misalnya setelah nikah itu ya saya kerja, kamu setelah punya anak ya kamu urus anak. Dan itu memang kita udah sepakati gitu. Tapi tetap aja ya maksudnya kita mungkin waktu itu masih muda lah ya. Jadi mungkin ego kita kan masing-masing pasti ada gitu. Jadi misalnya kita pulang kerja gitu ya. Kita harapannya ya kita pulang kerja udah masakan udah mateng gitu misalnya kan. Kita mau tinggal makan gitu. Ternyata istri belum masak gitu. Tapi kita nggak tahu nih ya misalnya istri lagi kenapa nggak masak, kita nggak tanya lagi lah, pokoknya gue mau makan aja pokoknya. Gue taunya gue pulang mau makan gitu kan. Pulang jam berapapun yang penting ada aja makan gitu, ya bener. Terus setelah itu ya kita pulang tuh sebenarnya mau istirahat kan, capek gitu habis kerja gitu. Istri itu datang tuh malah ngaduin soal anak gitu kan. Anak tadi di rumah gini gitu. Kita tambah pusing gitu, di rumah nggak bisa istirahat kan, tambah stres gitu. Nah ya itulah konflik. Padahal udah pusing mikirin omset ya. Hari ini dagangan kayaknya kurang nih. Itu konflik-konflik umum lah ya. Ya maksudnya itu saya alami gitu. Begitu aja sih. Jadi selama 19 tahun, 14 tahun ya kurang lebih itu yang biasanya ya. Ini kan bukan bicara tentang teman-teman juga, tapi banyak orang di luar sana juga sama, mengalami sama. Ya Bu, kalau masalah keuangan itu dijatah ke istri, itu gimana Bu? Kan begitu kita menikah, segala sesuatu sudah menjadi kita. Karena konsepnya 2 menjadi 1. To become one. Jadi ini rumah kita, ini orang tua kita, ini anak kita, ini uang kita. Jadi waktu dijatah, apakah konsepnya si istri itu sebetulnya tahu berapa uang suaminya. Sehingga si suami lagi mengelola ini loh untuk yang bulanan. Kita harus nyimpen segini. Ini untuk preparation kalau terjadi apa-apa. Ya, ini untuk bayar, ini untuk kasih orang tua, ini untuk pelayanan. Istri tahu enggak? Kalau istri sampai tidak tahu, pokoknya suami bilang, ini saya kasih kamu segini, mau cukup mau enggak, saya nggak mau tahu. Lalu saya punya uang berapa? Nah ini berarti si suami menganggap istri itu hanyalah orang yang menjalankan fungsi peran sebagai pengelola keuangan yang dijatahi itu, tapi tidak dianggap sebagai istri yang sebetulnya punya ownership terhadap keuangan kita. Partner itu ya. Partner. Karena harus tahu. Tidak terbuka soal keuangan. Yes. Jadi sejumlah itu ya dikasih segitu aja. Iya. Nah, kalau kebalikannya, istri yang bekerja, misalnya si suami sedang PHK, ya lagi di PHK, istri kerja. Istri mau beli barang apapun, dia mesti ngomong sama suami juga. Tentu bukan barang kebutuhan rumah tangga ya. Kalau kebutuhan rumah tangga mah udah gak usah didiskusikan, memang harus ada. Itu kebutuhan. Tapi seperti keinginan mau beli barang yang cukup mahal lah begitu ya. Rasanya perlu diskusi sama suami. Jadi bukan suami juga minta izin, boleh gak aku beli ini? Ya, bukan. Ini bukan soal izin, tapi sebetulnya bagaimana perasaan suami istri ini seperti begini, ini uang kita bersama, mari kita kelola bersama. Ya, jadi udah nggak ada lagi uangmu, uangku. Berarti bukan minta izin ya Bu ya? Minta izin tuh dalam konteks, mari saya mau diskusi. Ya, jadi bukan boleh enggaknya. Suami boleh dong ngomong, ya kamu butuh tas itu. Iya, soalnya itu aku udah punya 11 warna, ini tinggal warna ke-12 gitu. Koleksi ya. Ya sebetulnya kita mesti lihat, kalau sampai kita bisa ngoleksi tas, sebetulnya berapa perpuluhan kita mestinya. Berapa persembahan kita. Berapa yang kita kasih buat pelayanan. Jangan-jangan selama ini kita menimbun. Ya. Nah si suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam,
Dia yang harus memimpin keluarga ini memiliki value terhadap uang. Karena kalau enggak, kita menjadi serakah, ya, dan kita menjadi bodoh, ya, di dalam konteks orang kaya yang bodoh, gitu kan, ya. Jadi kembali soal uang adalah trust. Berarti kalau di Jatah itu ibarat bos dengan karyawan gitu ya Bu? Iya, Bukan betul. suami dengan istri. Iya, dan istri merasa nggak dia dipercaya. Jadi mungkin kalau kata jatah itu kalau bisa sih memang tidak diucapkan begitu. Cuman suami percaya kepada istri bahwa istri nggak akan boros, istri nggak akan foya-foya, istri menggunakan dengan bijak, ya. Dan istri juga percaya bahwa suaminya tuh nggak pelit, bahwa suaminya sebetulnya mau punya berapa juga dia kasih untuk membahagiakan istrinya. Kalau ini trust ini sudah dibangun, istri percaya suami bukan orang pelit, lalu suami juga percaya istri bisa mengelola dengan baik, nggak ada masalah, masing-masing terbuka. Ya, Tapi kalau kadang-kadang tuh ada yang kasus-kasus tuh di mana istri itu sebenarnya boros gitu. Jadi makanya suami itu Tidak mempercayakan. tidak mempercayakan dan menyimpan sebagian gitu. Iya. Ada. Nah, jadi begini, ketika kita tahu ya istri boros misalnya, ya suka beli-beli, habis itu buang-buang gitu kan, beli makanan banyak, nggak dimakan, buang. Harusnya suami bisa bicara kepada istri, ini bagian dari ekspektasi. Apakah kita bijaksana ya? Kita beli makanan, lalu ini satu kulkas, minggu kemudian kita buang karena expired, karena memang udah basi, udah apa, rasanya kita ini dosa loh. Kita membuang-buang, ya, kayaknya kita nggak bijak. Lebih baik sekarang toh supermarket ada di mana-mana, kita butuh untuk 1 minggu ya kita beli 1 minggu, nggak usah beli untuk 1 bulan. Nanti seminggu kemudian ya kita ke supermarket lagi. Gimana kalau begitu, ya? Tapi nggak boleh karena begini, karena kamu foya-foya, saya nggak akan kasih tahu uang saya berapa, karena saya takut nanti kamu minta sama saya. Jadi suami mulai berbohong atau menyembunyikan. Nah, di sini sudah menodai kepercayaan, ya. Jadi ya saya pikir buat apa sih sebetulnya, kan kita menikah dasarnya memang trust. Lalu ada lagi Bu yang ngomong begini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Para pria nih biasanya Bu, mau beli sesuatu nggak boleh. Daripada minta izin nggak boleh mulu, udah beli aja dulu sampai ke rumah minta maaf selesai. Iya. itu lagi trennya sekarang ini. Iya. Cuman akhirnya si istri juga akan tahu mode ini gitu kan. Maksudnya modus yang ini pasti beli dulu habis itu minta maaf gitu ya. Sebetulnya istri merasa jadi tidak dihargai. Waktu istri keberatan, suami-suami perlu tahu kenapa keberatannya. Karena saya pikir nggak ada lah, kita kalau udah saling mengasihi, kita juga pasti kalau itu membuat kamu bahagia, why not? Kalau itu membuat kamu lebih sehat, why not? Ya, tetapi sebetulnya yang kita perlu ingatkan bahwa uang ini bukan milik kita. Uang ini milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Jadi itu yang kita harus ingatkan kepada pasangan dan termasuk kepada diri kita. Betulkah saya menggunakan uang ini dengan bijak? Betulkah uang ini saya bisa bertanggung jawab kepada Tuhan? Ya. Jadi waktu kita melihat uang itu bukan milik kita, maka kita akan menggunakannya hati-hati. Bijaksana jadi. Bijaksana. Iya. Kalau soal seks gimana Bu? Kalau pria-pria kan biasa gitu Bu, yang dicari ya seks gitu. Jadi ketika minta istri layani kadang capek gitu kan, bilangnya capek gitu. Terus kadang kalau kita minta terus juga kadang istri bilang, perasaan kemarin baru gitu. Mesum amat nih orang gitu kan. Otaknya isinya itu. Otaknya seks aja yang dipikirin gitu. Kalau lagi ngobrol pasti ngarahnya ke seks gitu kan. Lagi ngomong kata apa, pasti pemicunya jadi ke seks gitu. Ini otaknya gimana sih gitu. Nah itu gimana ya Bu? Sebetulnya kan istri itu bukannya nggak mau berhubungan seks dengan suami yang mengasihi, mencintainya. Cuman sekarang kalau
pagi berantem, iya. Lalu malam udah nyolek-nyolek. Ya jelaslah istri kesel. Lu nggak beresin konflik tadi pagi. Sekarang lu udah mikirnya udah seks gitu. Jadi ayolah, seks bagi istri bukan masalah fisik, tapi masalah emosi. Iya. Coba sampai di kantor ketika pagi itu konflik sampai kantor, say sorry. Sorry, tadi mestinya saya nggak ngomong sama kamu seperti itu. Maukah kamu memaafkan saya? Lihat respon istri. Kalau istri bilang, iya gue juga minta maaf lah. Tadi gue udah gini karena gue udah panik dulu, udah stres gitu ya. Jadi udah relasi udah beres. Nah sore jemput dia makan malam dong. Udah nggak usah masak. Nanti aku jemput, kita makan malam. Ya. Jadi dibaik-baikin dulu istrinya. Iya, baik-baikin tuh tulus gitu ya. Bukan karena ada maunya kan. Bukan karena pengen ada seks gitu ya. Iya dong. Karena istri berasa, oh ini lu pasti maunya ini ya. Udah ada tujuannya. Modus lagi gitu kan. Nah jadi di dalam relasi, ini kan kita relasi. Memang sebetulnya kita mengasihi dia. Nah jadi kenapa istri alasannya malas? Iya. Gimana sih kalau orang tuh malas? Karena dia rasa ini udah kayak kewajiban. Kenapa dia rasa ini kewajiban? Karena sebetulnya you bukan mau saya. You mau tubuh saya. You bukan mau saya kok. You gak peduli sama perasaan saya. Buktinya tadi konflik gak ada tuh. You minta maaf. Anggap aja beres. Anggap aja selesai. You gak tahu saya masih jengkel, masih kesel. Nggak ada penyelesaian. Ini maksudnya mungkin si istri bisa begitu. Jadi you nggak peduli dengan perasaan saya, dengan kebutuhan emosi saya. You egois. You hanya pikirin hanya untuk needs kamu. Jadi itu yang, jadi istri juga sebetulnya kan nggak boleh. Dia seperti menghukum suami, balas dendam suami dengan males. Rasain loh puasa 2 bulan gitu ya. Lalu suami juga balas dendam. Biarin gue jatah uang belanja gue kurangin. Wah udah makin saling membenci, saling menyakiti gitu ya. Nah ini akhirnya tinggal tes satu. Selesai semua. Iya. Jadi udah bom waktu ya. Nah jadi hati-hati dengan konflik-konflik seperti ini. Utarakan. Jadi si suami juga sekarang ajaklah dia keluar. Ajaklah dia weekend. Yuk kita ke Bandung, kita ke puncak, kita berdua aja. Tapi gini kalau soal utarakan konflik itu ya Bu, kan sekarang kan canggih ya Bu. Maksudnya kita harus tetap tatap muka atau by WA boleh gitu. Kalau buat istri itu mengharapkan direct conversation. Jadi direct itu berarti tatap muka. Tatap muka. Karena kalau by WA, ya seperti lu tuh minta maaf atau minta Serius izin atau sih, minta Dewi, apa sih? Kok ringan amat gitu. Sorry ya, gua gak sengaja. Waduh, sorry ya. Tapi lu juga kan yang begitu. Waduh, itu udah bukan minta maaf tuh ya. Tapi karena ikut menyalahkan. Direct ngomong langsung direct, ya. cuman kan ketika minta maaf, ya mungkin ya kita bisa teks dulu, maaf ya tadi bla bla bla. Tetapi waktu sore ketemu, tetap ngomong lagi. Kita ya, tetap ngomong, kita sentuh dia, sorry ya, yang tadi pagi ya. Saya rasa begitu suami ngomong begitu, leleh lah istri. Apalagi kalau dia dispesialkan gitu. Yuk kita makan ini yuk. Semua istri begitu Bu, sama. Sama. Pasti meleleh. Sama. Diperlakukan spesial pasti senang Iya, ya. karena kan istri wanita itu kan sangat kuat di dalam perasaan ya. Yeah. Jadi perasaannya lah yang harus disentuh. Tapi Iya kadang kan? kalau kita puji pasti bilang ada maunya Bu. Makanya pujian nggak boleh gombal. Tapi giliran nggak dipuji dia bilang kan nggak dipuji-puji. Loh, pujian itu sebetulnya jangan pujian yang kamu cantik deh hari ini. Ntar istri kan bilang, jadi kemarin nggak cantik. Salah ya, dipuji salah nggak dipuji salah. Nah, jadi sebetulnya yang harus dilakukan oleh suami adalah
afirmasi. Misalnya gini, thank you ya mau jadi istriku. Terima kasih ya udah sabar denganku. Aku rasa sebetulnya aku nggak pantas deh dapetin kamu. Aku bersyukur loh hari ini sama Tuhan karena aku punya istri seperti kamu. Itu meleleh, Bu. Wah itu meleleh. Menurut saya, jadi daripada pujian-pujian kamu cantik, apa? Kayak gombal gitu. Ya itu kayak gombal. Tapi ketika you bersyukur kepada Tuhan, karena you punya istri seperti dia yang terima kasih ya mau jadi mama buat anak-anak kita. Dan kamu sabar dengan anak-anak. Aku tahu pasti kamu capek sekali. Cukup dia dimengerti, dia diafirmasi ya, kasih peneguhan apa yang dia lakukan. Wah, udah melayang. Malamnya pasti dikasih jatah. Aman ya. Nah, makanya, jadi sebetulnya kalau istilah jatah ya, baik kepada suami itu jatah. Jatah juga. Artinya kita nggak menikmati relasi itu loh. Ya, Oh, jatah apa? Wong bukan. Karena kita menginginkan dia. Iya dong, kita menginginkan dia as my husband. Bukan menservis dia. Jadi bukan servis, no. Itu konsep yang sama. Jadi ketika istri bukan pegawai Iya, karena digaji, iya. gitu kan. Lalu istri memberikan servis. Itu dua-duanya sifatnya transaksional, bukan relasional. Istri bukan pekerja seks. Ya, betul sekali. Ya, nah itu harus dihargai oleh suami. Dan suami melihat itu di dalam konteks takut akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Baru cinta itu Tuhan berkati. Karena harus tulus. Dan dua-dua baru bisa menikmati. Kan suami juga sebetulnya stres kalau hanya dia yang menikmati, istri tidak menikmati. Betul nggak? Pasti suami juga mau istri bisa puas dan bisa menikmati karena itu bagian dari dia juga bisa melayani istri. Ya. Nah karena itu saya akan bertanya kepada Ibu Cheryl nih Bu. Nah Bu, kalau menurut Ibu apa saja yang membuat ekspektasi terhadap pasangan itu tidak terpenuhi Bu dalam pernikahan? Jadi waktu kita memasuki pernikahan, di bayangan kita itu pernikahan adalah 1001 malam punya cerita dongeng ya. Jadi happily ever after. Ya, jadi lihat pengantin-pengantin yang ketika mereka mulai bikin undangan, semangat bikin lalu ada foto prewed ya. Itu kan bagaikan Cinderella begitu ya. Jadi pernikahan itu dan kita melihat bagaimana kemesraan yang ditampilkan. Sebetulnya saya sering ngomong dalam hati, aduh setelah ini selamat datang di dalam badai kehidupan, ya, di dalam realitas kehidupan. Karena setelah menikah bisa aja suami kena stroke, atau istri kena penyakit, atau punya anak yang special need misalnya, atau apapun ya, suami PHK begitu kan, lalu ada masalah dengan mertua, dengan ipar. Masalah-masalah itu akan datang silih berganti. Tapi kan itu tidak diperhitungkan waktu kita pacaran. Karena kita pikir kita hanya hidup berdua. Yang lain in the cost. Yang lain nggak ada begitu. Padahal yang lain ini akan silih berganti datang. Akan menjadi pengganggu, saya kasih quote unquote. Lalu bagaimana kita mengatasi itu? Jadi waktu pacaran itu ngomongnya itu cuma di awang-awang. Nanti ya kalau kita nikah, kita beli rumah. Mau rumah yang bagaimana? Ya kan yang ada kolam renang ya. Yang di belakangnya ada danau ya. Ya minimal 3 kamar lah. Nanti ya kita akan beli ini, beli itu. Nanti rumah kita punya anak lucu-lucu. Mau anak berapa? Oh mau 4. Oh saya mau 5. Jadi jangan anak genap dong, mesti ganjil. Kalau berantem nanti jadi ada yang menengahi ya. Itu obrolan yang betul-betul hanya di awang-awang. Kita tidak bertanya gimana kalau nanti nggak punya anak. Bagaimana kalau kita punya anak special need. Bagaimana kalau satu waktu aku dipecat dan aku nggak bisa kerja. Bagaimana kalau aku dapat penyakit terminal illness, ya,
ya penyakit yang mungkin bakal kronis begitu. Ayolah itu dibicarakan waktu kita pacaran. Walaupun itu bentuknya if, kalau. Tapi itulah realita yang terjadi. Daripada kamu mau punya anak berapa? Oh 4, oh saya 5 gitu. Loh 1 aja belum. Ini udah ribut yang 1 4, yang 1 5. Nanti namanya siapa? Ini lagi memimpikan sesuatu yang belum ada, belum terjadi tapi udah diributkan gitu. Oh saya nomor 1 mesti kulkas dulu, nanti bagaimana makanan? Oh kalau gitu nomor 1 mesti TV. Nggak ada TV kita gimana hiburan? Rumahnya belum ada, udah ngeributin mau kulkas atau mau TV dulu. Nah jadi sebetulnya kenapa ekspektasi itu mesti yang real. Jadi bukan ekspektasi yang diawang-awang, memimpikan. Masalahnya saya berangkat dari keluarga seperti apa? Biasanya kalau saya berangkat dari keluarga yang broken misalnya, saya memimpikan saya punya keluarga bahagia, suami yang selalu sabar, dia tidak pernah marah seperti papa saya, ya, dan dia akan rajin bekerja dan bertanggung jawab, tidak seperti papa saya yang malas. Saya akan membuat kebalikan daripada realitas yang sebetulnya saya sedang alami. Nah ini bahaya sekali. Ya, karena apa? Kita sedang memimpikan sebuah sosok ya atau seseorang yang sempurna. Padahal nggak ada yang sempurna. Perkawinan tidak ada yang sempurna. Pasangan kita tidak sempurna. Anak-anak kita tidak sempurna. Betul. Tapi di kepala kita, mindset kita, kesempurnaan itulah yang kita mimpikan. Jadi sebetulnya udah salah mimpi ya. Nah kita mau cek dulu nih. Teman-teman sendiri waktu dulu, nah ini dulu. Sebelum 19 tahun menikah, sebelum 14 tahun. Tanya cowok dulu sekarang ya, para suami. Itu kan jual mimpi ya Bu tadi Bu ya. Jual mimpi, nanti kalau menikah begini. Itu Tapi kadang gini sih Bu, iya saya ngerti sih. Tapi gini ya, kita kalau pacaran tuh kayaknya, kalau bahas yang pesimis-pesimis itu kayaknya, itu loh Bu. Itu yang pertama tuh, kita tuh pertama ya, takut putus kan. Ya, Pasti dong. betul. Kan masa pacaran tuh masih masa promosi ya. Jadi kalau kita ngomong ini itu apalagi soal finansial misalnya ya. Kok nuntutnya banyak sih? Iya. Kita takut putus Bu. Bisa-bisa nggak jadi Bu nikahnya. Kalau nggak jual mimpi takut putus ya. Itu Bu. Justru bukan soal nuntut waktu pacaran. Yang tadi saya katakan adalah sesuatu yang realistis. If, kalau saya tidak bisa bekerja 1 hari, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Jadi menurut saya bukan sesuatu yang pesimis, karena itu antisipasi. Suatu hari kalau aku sakit berat, maksudnya aku nggak bisa melakukan tugasku sebagai istri, kira-kira bagaimana? Ini kan terjadi, situasi ini ada. Bukan mengada-ngada, memang ada. Tetapi kalau kita menaruh diri kita di dalam situasi itu, respon kita seperti apa? Itu sesuatu yang real. Daripada karena kita takut putus, Martin, jadi kita ini akan, jangan takut. Nanti ya, saya akan berusaha keras. Saya akan membelikan kamu mobil 1. Ya, kalau perlu saya nggak usah pakai mobil, kamu aja pakai mobil antar jemput anak-anak. Saya pakai motor atau saya masih bisa Gojek. Bukankah itu janji-janji surga? Untuk bisa seolah-olah kamu hidup dengan aku aman, tentram, damai, sejahtera. Padahal akan ada gejolak, akan ada hal misalnya katakan kita udah siapkan uang untuk beli mobil. Tapi ternyata Ada kebutuhan lain. ada kebutuhan yang artinya orang tua kita sakit. Uang ini harus dipakai. Kan istri nggak bisa bilang kamu dulu pacaran janji beliin aku mobil sampai 19 tahun menikah. Mana mobilnya? Dituntut lah. Makanya hati-hati ya dengan janji-janji surga. Jadi menurut saya lebih baik kita akan mulai start dari sini. Lalu yang penting kita berjalan bersama-sama. Apapun kondisi itu. Jadi pernikahan itu bukanlah ikatan ada 2 orang yang ingin sama-sama hidup
ya sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama belanja, ya sama-sama punya anak. Tapi sebetulnya ikatan di mana kita akan bersama-sama menanggung, ya, baik engkau susah, ya, aku juga ikut susah. Kalau engkau miskin, aku juga ikut miskin. Jadi nggak usah pisah harta. Karena memang itu janji di dalam keadaan yang sama, apakah aku dan kamu itu bisa bersama-sama. Ya. Jadi di dalam segala kondisi kita akan berjalan bersama-sama sampai maut memisahkan. Sebetulnya itulah perkawinan. Kalau engkau sakit, mestinya aku juga ikut sakit. Jadi nggak begini loh. Dalam konteks bukan ikut sakit beneran. Tetapi aku akan merasakan sakitmu itu. Sehingga nggak bisa gini, awas jangan sakit. Lu sakit, gue ceraiin. Ya, kalau lu miskin, sorry, gua jangan ngajak-ngajak dong hidup miskin. Ada disclaimer-nya. Ya? Iya. Jadi kalau lu miskin sendirian aja. Seneng boleh deh diajak. Oh kalau seneng ya pasti. Makanya janji nikah lebih baik dibacainnya yang susah-susah aja tuh. Ya, baik engkau memiskinkan aku, menyusahkan aku, baik engkau menyakiti aku, ya dong. Kan kalau dia ganteng, baik, kaya, lalu sehat, siapa yang nggak mau? Semua Sempurna, juga mau. iya. Tapi begitu yang jelek-jelek terjadi, apakah kita bisa menunjukkan kesetiaan kita? Jadi kalau sebelum menikah boleh sih memberikan janji, tapi mesti diimbangi dengan kenyataannya kalau sampai tidak terjadi. Itu yang perlu Iya. dibahas ya, Bu Iya. ya. Karena sebetulnya waktu kita janji dengan pasangan, itu janji yang nggak pernah kita bisa proof, buktikan. Karena belum menikah kok. Yes. Itu kan di awal pernikahan kita janji. Sebetulnya itu janji kita kepada Tuhan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mungkin bisa memenuhi janji saya kalau bukan Tuhan menolong saya. Karena hanya Tuhan yang menolong saya untuk bisa memenuhi janji ini. Jadi artinya apa? Waktu saya berjanji, saya mau taat kepada Tuhan. Saya nggak tahu apakah nanti saya akan sehat, apakah saya akan kaya, apakah saya akan baik-baik saja sama kamu. Saya nggak tahu. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya mau taat pada firman Tuhan. Maka inilah diriku yang sedang aku berikan kepadamu sebagai janjiku kepadamu, dan itu di hadapan Allah. Ya, teman-teman. Ya. Bu, silakan. Kami minum. makin seru ya. Hot. Ini kan kalau kita bicara sebelum menikah, Bu. Iya. Memang kita harus nah, kalau sudah menikah, kemudian terjadi konflik karena ekspektasi tidak terpenuhi. Kira-kira menurut Ibu apa saja dampaknya, Bu, dari konflik ini, Bu, pada pasangan? Ini kan karena kita punya ekspektasi, lalu nggak terpenuhi. Masalahnya kadang-kadang pasangan tuh nggak tahu apa yang diharapkan. Jadi kenapa kita perlu terbuka, ngobrol. Itu komunikasi mah harga mati untuk di dalam sebuah relasi suami istri. Jadi setiap kali ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, komunikasikan. Ya, supaya pihak yang satu juga mengerti apa yang menjadi kebutuhan pasangan. Ya. Tapi yang ada kan ngambek, diem. Ya, akhirnya jadi Nggak berantem. ngomong. Betul. Nah. Kan, ya Silakan, maksudnya silakan. kalau diomongin, nanti kan jadi berantem. Jadi banyak yang pasangan, udahlah, mending saya nggak ngomong, diem gitu. Iya. Iya kan, jadi daripada nanti ngomong jadi berantem. Lu nggak ngerti sih, gue tadi di kantor juga capek. Di pihak kan kita Iya. ngomongnya, lu bantuin gue, lu nggak tahu tadi gue di kantor stres. Nah gitu, Bu. Jadi, oh ya sudah, jadi diem. Jadi besok-besok tuh malas ngomongnya gitu. Iya. Itu yang namanya peacekeeper. Kita mempertahankan damai yang semu itu untuk kita nggak terjadi pecah perang. Iya. Atau peace faker. Jadi sebetulnya itu palsu. Karena damai itu cuman semu. Jadi bukan damai di hati. Kita hanya bertahan di dalam konteks damai itu yang maksudnya nggak berantem. Tapi sebetulnya kan dalamnya ribut, berantem. Ini hatinya gitu kan. Panas. Itu hanya
seolah-olah seperti musim panas yang akhirnya jadi musim gugur dan musim dingin. Dingin yang artinya nanti nggak saling ngomong, malas ngomong. Ya, udah lu sendiri, gue sendiri demi supaya nggak ribut. Oke? Nah, lalu di situ mulai ada celah karena kan begitu sudah mulai sendiri-sendiri kan jadi seperti ini hubungan. Ada celah masuk. Di kantor ya. Cuan, ada tadinya cuman mau minta istri tahu goreng aja susah. Lu bikin aja sendiri. Lu ngeliat gua repot begini. Padahal cuman, mana dong tahu goreng lu enak. Gua udah kangen nih. Apaan? Bikin sendiri. Sakit hati. Ya. Lalu tiba-tiba di kantor ada yang, Pak Cuan suka tahu goreng ya? Saya lihat ya. Dibuatin, we. Ini loh, saya bikin loh. Enak nggak? Wah, enak banget. Besok saya bikin lagi. Ya. Nah, mulai. Cuma dari situ, tapi ada celah. Sebetulnya kita tidak membiarkan celah apapun. Kenapa setiap konflik harus dibereskan, dikomunikasikan, diselesaikan. Tapi tentu saja memang tidak mudah teman-teman, ya nggak sih? Gini loh, Bu. Kadang-kadang tuh ya kita itu maksudnya mungkin dari kita sendiri mau berubah, tapi dari pasangannya itu tidak mau berubah itu, Bu. Itu gimana? Jadi kita itu maksudnya kita mengalah terus, lama-lama kita juga lelah gitu. Capek juga. Gitu, Bu. Mungkin jadi sudah ngomong kali ya, sudah ngomong kita komunikasikan, tapi memang dari pasangannya nggak berubah. Gitu. Jadi masing-masing mempertahankan ego ini. Kayak gitu. Jadi sebetulnya sih resepnya cuma satu, kita yang memulai dulu. Lalu sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Jadi itu intinya ya, Bu. Jadi nggak boleh lelah ya. Loh, namanya sabar itu tanpa batas waktu. Jadi 14 tahun, 19 tahun nggak cukup dong, Bu? Itu artinya waktu kita janji sama Tuhan, seumur hidup saya atau seumur hidup dia. Karena tinggal salah satu aja dipanggil Tuhan pulang kan. Berarti udah selesai tugas kita. Berarti ikatan perjanjian itu juga sudah selesai. Jadi kalau suami sudah tidak ada ya istri bolehlah menikah lagi kalau ada yang mau gitu kan. Ya. Intinya apakah kita yang sudah berani janji di hadapan Tuhan, berani janji di hadapan dia, kita mau nggak setia? Karena saya pikir pertolongan Tuhan pasti ada. Waktu kita datang, Tuhan, saya sudah berubah. Tapi dia tidak berubah, belum berubah. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Mungkin Tuhan ingetin, ya seperti engkau dan aku. Sampai berapa lama engkau berubah gitu kan? Kan kita sering kali janji-janji juga sama Tuhan kan? Aku dosa hari Minggu kan? Tapi Senin begitu lagi, Selasa jatuh lagi begitu. Nah jadikan pengalaman ini sebetulnya pengalaman iman, pengalaman spiritual. Jadi disitulah iman kita bertumbuh, karakter kita berubah, ya kan? Sebab kalau kita jadi sabar, ya memang kita harus dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita nggak sabar kan? Bagaimana mau sabar tapi semua lancar jaya? Ya nggak bisa. Harus ada masalah. Harus ada masalah. Dan di situ. Jadi sebenarnya dalam pernikahan tuh istilah kesabaran ada batasnya tuh salah ya. Kan biasa orang kan ngomongnya gitu, sabar juga ada batasnya orang bilang kan. Iya. Nah, sebab kalau habis nih kesabaran saya, ya maaf itu bukan sabar, ya dong. Nggak sabar berarti. Iya, karena sabar itu berkaitan dengan waktu dan waktu itu tanpa batas. Itu baru namanya sabar. Disebutnya panjang sabar. Long suffering, patient. Kenapa kata sabar itu pasien? Yaitu menyakitkan sabar itu. Ya seperti pasien. Pasien itu kan memang ya pasti sakit lah, makanya disebut pasien. Ya. Apa sulitnya sih? Teman-teman boleh sharing nggak? Kan dalam pernikahan memang seharusnya kan memang komunikasi, memang kita harus panjang sabar. Iya sih tahu sih. Cuma dalam prakteknya kan kayaknya, apa sih yang sering kali membuat kita tuh nggak sabar? Ya betul, cuman kayak
waktu denger itu teori ya, oh oke, saya bisa. Ketika terjadi masalah itu, aduh, kayaknya teori yang pernah didengar tuh hilang. Lupa semua. Lupa Lupa semuanya. Tiba-tiba kita marah lagi, apa ya, maksudnya bertengkar lagi. Tapi Lihat pasangan nggak berubah, kita udah coba Betul, berubah, ha. kita doa kok kayaknya kok nggak berubah-berubah juga, ya. betul, jadi kayak udahlah saya nggak perlu berekspektasi apapun. Toh udah kayak udah terima aja deh kayak gitu. Hilangkan Tapi ekspektasi. hilang ekspektasi. Gitu ya. Tapi satu sisi kayak nggak ada ekspektasi, tapi satu sisi diri kita itu nggak terima juga. Kok gitu sih? Nah, Jadi ya kalau di dalam pernikahan Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana relasi Kristus dengan jemaat, itu relasi suami dan istri. Itu baru kita lihat kenapa pengorbanan Kristus itu harus juga menjadi pengorbanan suami. Seperti Kristus kepada jemaat. Jemaat tunduk kepada Kristus. Itu sama seperti istri tunduk kepada suami. Yang apapun memang harus tunduk. Karena di dalam ordo, suami adalah kepala istri. Jadi kalau kita mau belajar serupa Kristus, ngomongnya gampang. Lalu teori lagi kan. Mau seperti Kristus. Seperti Kristus tapi nggak mau penderitaan. Nggak mau mendapat cobaan atau godaan. Ya jangan ngomong kita mau seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Ya. Nah kalau kita bilang kita mau seperti Kristus pasti ada proses. Menuju keserupaan seperti Kristus. Dan proses itu memang pasti menyakitkan. Berarti Ya. semua konflik, penderitaan di dalam pernikahan itu adalah pengalaman spiritual ya Bu ya. Iya. Membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Yes. Dan kita harus melihat itu yang Allah izinkan. Jadi makanya nggak ada konflik yang sebetulnya itu di luar daripada hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika konflik terjadi, itu membuat kita kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Ya. Untuk membuat kita makin dekat dengannya, minta kekuatan, minta hikmat. Jadi nggak ada hubungan kita suami istri itu di luar lah. Oh itu hubungan sama Tuhan itu sendiri. No. Jadi hidup kita itu memang holistik. Ya. Dan senternya, pusatnya, ya bagaimana hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Allah. Nah Bu, kalau misalnya nih ada pasangan yang merasa bahwa pasanganku ini udah terlalu sibuk dengan pekerjaan segala macam, terus ternyata dia juga pasangannya ini mau sibuk lagi pelayanan di gereja. Kok sibuk terus sih? Kapan waktu buat saya? Kalau gitu nggak usah deh, kurangi deh pelayanan atau seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu gimana Bu kayak begitu Bu? Iya, karena harus dilihat bahwa keluarga itu juga perlu pelayanan. Jadi kita itu pelayanan bukan cuma di gereja. Pelayanan bisa dalam keluarga, di masyarakat, dimanapun kita sedang melayani Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau istri sudah mengatakan, please jangan sibuk lagi di gereja, kapan untuk keluarga? Itu harus sudah jadi warning bagi suami. Ya, untuk suami sekarang evaluasi. Betul enggak? Berapa waktu yang saya berikan untuk anak, untuk istri? Kalau sampai anak istri tidak terlayani, lalu suami melayani di gereja, melayani perkunjungan, visitasi ini. Sebetulnya si suami sedang melayani siapa? Jangan-jangan dia melayani dirinya karena dapat pujian. Kalau di gereja, wah Pak Cuan hebat banget, aktif ya. Wah, kalau dia ngelayanin di rumah kan nggak ada pujian ya, nggak ada terima kasih, anak istri memang udah kayak seharusnya. Nah, sehingga ini harus dievaluasi ulang, dilihat lagi, betulkah? Kalau sekarang begini, sebetulnya sudah cukup melayani keluarga, sudah ada waktu, semua sudah terlayani, lalu si suami dihambat oleh istri. Karena memang istri itu mungkin secara spiritual, secara kerohanian, dia tidak menganggap itu penting. Ngapain di gereja? Lu kan nggak dibayar. Lu gereja kan pelayanan. Untungnya apa? Kita nggak dapat duit apa-apa. Nah, berarti berangkat dari visi yang berbeda.
Kalau seperti itu, tugas suami sebagai imam, sebagai kepala dari istri, dia harus menolong istri untuk sampai ke taraf itu. Jadi dia mesti mundur, lalu ajak istri mulai berdoa, baca Alkitab, ya mengenal Tuhan lebih dalam. Wah, kalau ini bisa diajak sama-sama, malah melayaninya jadi sama-sama. Iya kan? Jadi bukan si suami melayani sendiri. Jadi sekarang suami istri sama-sama melayani. Dan bukankah itu yang Tuhan mau ketika kita menikah? Kan bukan lagi sendiri, udah sekarang mah udah 2 in 1. Iya. Jadi sudah harus bersama-sama melayani. Ya. Nah tadi pertanyaan dari Lina, Bu. Kalau gitu mendingan gak usah punya ekspektasi deh. Apakah dalam pernikahan memang mendingan nggak perlu punya ekspektasi atau turunin aja serendah-rendahnya supaya lebih mudah bahagia dengan pasangan? Iya. Antara ekspektasi sama kebahagiaan ada nggak sih relasinya? Tentu ada. Iya. Tapi menghilangkan ekspektasi, apakah jadi membuat bahagia? Menurut saya enggak loh. Orang tuh kalau yang tawar plain, nggak usah ada harapan lah. Jadi nggak usah ada keinginan. Iya. Iya, betul. Emang bahagia? Enggak lah. Enggak. Kenapa kita itu masih punya harapan? Karena harapan yang membuat kita semangat hidup. Betul enggak? Kalau enggak punya harapan, plain, ya udah gini-gini aja. Ya sudah, nunggu mati. Alah, itu bakal hidup itu kayak apa dijalaninya? Enggak ada excited, enggak ada excitement. Iya. Ya, enggak ada antusias. Enggak ada semangat. Seperti apa menjalani hidup yang bukan hanya day by day, hour by hour. Lalu cuman gini, ya sudah mau apa, gak usah punya keinginan supaya gak kecewa. Ya sudah, hidup ya kayak gini sampai Tuhan panggil pulang. Terlalu egois ya Bu ya, buat diri sendiri gitu ya. Bukan hanya egois ya, Allah itu memberikan anugerah. Di dalam konteks kenapa roh kita menyala-nyala, ya, karena disitulah kita itu seperti mendapatkan spirit ya, kan kalau spirit itu harus dilihat juga sebagai semangat ya, ya, yang membawa kita untuk bangkit, ya, untuk maju, untuk kita bergerak move. Jadi Tuhan tuh nggak menciptakan kita manusia yang udah kamu tenang-tenang, hidup so-so saja, rata-rata aja, ya udah tiap hari begini. Kita juga kalau nonton sinetron, pagi bangun, siang kerja, sore pulang, malam makan, tidur, besok lagi bangun, Nggak ada kerja. konflik. Kayaknya 5 hari udah kita matiin ya, betul nggak? 2 hari Bu. 2 hari. Udah kita matiin, apaan sih ini film gitu. Mesti ada dramanya memang. Yes, Ya. drama. Dan di drama itu sebetulnya kita melihat ada konflik, ya ada mujizat, ya ada deg-degan. Bukankah itu hidup yang menurut saya sesuatu yang menarik gitu ya? Ada ceritanya. Ada cerita. Dan cerita hidup kita, my story is his story. Ceritanya Allah. Bagaimana Allah mau berkisah di dalam kehidupan yang plain? Oh iya, saya biasa-biasa aja. Oh iya, punya anak? Punya. Anak berapa? 2. Ada masalah? Enggak ada masalah. Biasa. Ya saya sih ragu ya. Itu hidup di planet mana ya? Berarti pernikahan justru memang semangat karena ada ekspektasi sebenarnya, Bu. Iya dong, harus benar. ada ekspektasi. Kita ini ekspektasi minimal harus kepada diri dulu dong. Bukan kepada pasangan. Maaf ya, kalau kita harap kepada pasangan, lalu kita mesti tanya kepada diri kita. Bagaimana? Apakah saya sudah menjadi pasangan yang memenuhi ekspektasi dia? Sehingga jangan egois. Kita boleh punya ekspektasi ke dia, ya dia juga boleh punya ekspektasi sama kita. Sehingga di sini loh kita saling bicara, di sini kita saling memenuhi, dan kita mengucapkan terima kasih, thank you ya. Aku tuh berharap kamu bantuin aku dan kamu melakukan, aku seneng deh gitu.
Aku senang banget loh, tadi abis makan kamu langsung pegang anak, bantuin aku. Aku senang banget loh, kamu tiba-tiba masakin aku tahu goreng kesukaanku tanpa aku minta. Terus Wah. pasangan bilang, ada maunya nih. Lu mau apa Namanya sih gitu ya? Nyender ya. Tapi menarik sih Bu soal spirit ya. Itu kadang tuh kita alami ya. Ada tuh yang misalnya habis nikah itu memang lancar-lancar saja gitu. Jadi mungkin finansialnya masih bagus ya. Jadi ekspektasinya tercapai terus nih Bu. Tapi suatu saat kehantem nih finansialnya gitu. Dan mulai nggak tercapai nih. Nah itu apakah gimana ya cara membangun spiritnya lagi ya tuh Bu? Itu kan pasti dia ekspektasinya kan apakah dia turunin atau gimana caranya dia mempertahankan atau memang ekspektasinya dihilangkan. Itulah gimana cara dia spiritnya ini supaya tetap dia berkobar gitu Bu di dalam pernikahan. Jadi kalau masalah keuangan bisa mempengaruhi relasi pasangan, yaitu dia ternyata yang jadi ilah di dalam relasi pasangan ini adalah harta. Ilahnya. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kan tuntutan ekonomi nggak bisa bohong Bu. Oh iya, tentu ada. Tapi kita tinggal adjust aja. Tinggal adjust. Kalau ternyata memang nggak ada uang, kenapa kita nggak homeschooling? Kita ajarin aja anak, nanti ikut paket A, paket B, paket C, nggak apa-apa kok. Mungkin pertanyaannya adalah Bu, kalau si pasangan misalnya si suami atau istri oke, tapi pasangannya nggak bisa Iya. dong. Nah itu Gimana, yang Bu? saya bilang tetap ada ilah. Ada ilah Iya, dong. iya. Berarti dia bukan mencintai aku apa adanya. Dia mencintai aku karena aku kaya. Begitu kayanya hilang, dia udah gak cinta lagi. Kalau itu terjadi gimana Bu? Apa yang Kalau dilakukan? itu sampai terjadi, menurut saya ya, kita nih pasangan harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pasangan. Karena ilah ini mesti hilang. Kalau ada ilah ini yang sebetulnya Tuhan bilang, jangan ada padaku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang pertama dilanggar, maka 9-9-nya dilanggar. Udah otomatis. Jadi Allah apa? Allah kekayaan. Berarti kan kemapanan, kenyamanan. Ya ini gue jadi kalau mau beli makanan gue susah, kita udah gak bisa jajan lagi. Kita udah gak bisa keluar negeri lagi. Masa kita jadi gak punya mobil? Janji nikahnya lupa. Nah, janji nikahnya lupa. Iya. Betul. Dan ini sebetulnya yang sebelum menikah, pasangan atau calon itu, ini harus ngomong pahit-pahit. Itu yang tadi saya bilang maksudnya bukan janji-janji surga. Sesuatu yang realistis kita hadapi. Tapi waktu kita pacaran itu ya mungkin diri kita sendiri tuh mungkin belum cukup dewasa sih berpikir sampai ke situ ya. Ada nggak sih? Kalau dulu kayaknya saya belum berkepikiran begitu deh. Jadi nggak pernah kepikiran yang susah-susah. Nggak kebayang sih Iya. Nggak kebayang. Itu gimana? Nggak tahu sih kalau anak muda zaman sekarang ya. Kalau zaman saya kayaknya saya nggak pernah kepikiran begitu gitu. Nah, itu yang saya berharap sekali buat kita yang sudah menikah. betul. Kita mau nggak dampingi anak-anak yang pacaran? Karena waktu dulu saya nggak kepikir, misalnya, saya akan ngomong sama mereka. Saya bilang, ini kalian mesti pikirin. Satu hari bisa punya anak yang cacat, ya. Satu hari bisa drop keuangan, kita ditipu orang habis-habisan, ya. Kita nggak salah. Atau satu hari pasangan kita difitnah, masuk penjara, bisa loh, ya. Maksudnya entah sesuatu ya yang Tuhan izinkan, begitu loh. Jadi kita jangan menganggap pernikahan itu hidup bahagia selamanya dan selalu enak. Enggak. Ya. Apakah ada jaminan bagi aku misalnya ya kalau kita ngomong setelah menikah ya. Bagi aku untuk tetap setia, enggak ada. Aku masih manusia berdosa. Oleh karena itu please kita mesti doa tiap malam supaya aku enggak jatuh. Supaya kamu juga nggak jatuh. Untuk setia di tengah-tengah dunia sekarang yang kacau, yang rusak. Ini barang mahal. Ya, sampai dikatakan, aduh lu masih setia sama istri lu. Bodoh. Orang-orang udah pada nggak setia, lu masih setia itu mah. Ya misalnya kita di tengah marketplace ya. Nilai-nilai seperti itu kan dianggap kayak bodoh lah. Apa, masa lu nggak pernah cobain. Cewek di luar itu, dengan hal-hal yang
Iya, lu kan punya istri. Ya, itulah korupsi dikit nggak apa-apa lah. Masa lu nggak mau bahagiain istri? Ya, ini loh satu BMW. Lu nggak seneng kah bahagiain istri pakai BMW? Nah ini kan BMW gue mau kasih lu. Masa lu nggak nolak? Wah, kita mulai dihadapkan dengan berbagai hal. Jadi makanya kenapa value itu menjadi amat penting di dalam pernikahan. Bu, terkait tadi pertanyaannya, kalau memang pasangannya anggap saja memang dia melihat value uang sangat tinggi. Iya. Tapi ternyata bukan hanya dia, tapi keluarga besarnya di belakangnya juga begitu. Betul. Ini kan nggak gampang ya. Ya itu sampaikan sekarang kalau nikah itu ada yang langsung bikin kontrak kan, surat perjanjian harta saya, harta kamu. Sekarang udah pisah harta kebanyakan. Apalagi ada keluarga yang merasa lebih punya duit daripada keluarga yang sono. Iya. Itu pasti bikin surat perjanjian tuh biasanya. Iya. Makanya ya, kalau sudah ilahnya harta ya, kalau kita sekarang tanya ke netizen atau nanyalah ke opini publik gitu. Misalnya, maaf ya, saya mau tanya ya, kamu lebih baik punya suami yang setia, tapi miskin, atau dia selingkuh, tapi tiap minggu kamu dapat 50 juta. Kira-kira jawaban orang apa? Sebagian besar. Yang berduit. Terima duit, Iya. 50 juta. Silahkan dia selingkuh. Mereka bilang realistis aja. Realistis saja, 50 juta. Ya, selingkuh. Oh kalau bisa udah kasih aja ke orang. Tapi kan duit lu yang masuk ke gua. Jadi udah bergeser nilai-nilai itu. Nah, jadi sekarang tentu kalau kita sebelum menikah, menurut saya untuk apa kita menikah kalau sudah pisah harta? Tentu saja pisah harta karena harta keluarga besar nggak mau ke bawah-bawah. Tapi menurut saya kuncinya bukan di keluarga besar, kuncinya ada di pasangan itu. Apakah pasangan itu mau menikah dengan si istri atau dengan suami yang artinya hartamu hartaku, hartaku hartamu. Lebih baik dia pisah harta sama keluarganya. Paham ya? Maksudnya, ya maaf ya Pak, jangan pakai atas namaku deh. Sekarang aku sudah menikah. Tapi kadang kayak gitu, mungkin finansial terbesarnya itu supportnya dari papanya sih, bisa jadi. Sekarang tinggal dia yang punya keputusan. Dia mau mandiri enggak? Karena begitu menikah, kan meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istri. Sehingga di dalam konsep pernikahan mereka membangun dari nol juga nggak apa-apa. Sama-sama. Nah ketika sama-sama itulah sebetulnya pernikahan itu menjadi kuat. Karena sama-sama susah. Jadi sama-sama senang. Sama-sama sakit. Sama-sama sehat. Jadi di dalam segala keadaan apapun kita tetap sama-sama. Kalau urusan uang saja sudah pisah, urusan yang lain akan pisah kok. Dan artinya your money, my money is my money. Nggak ada lagi, saya nggak akan ngomong. Misalnya saya mau beli ini, saya nggak akan ngomong sama suami, itu keputusan saya. Uang saya yang cari. Ya, itu sih bentar lagi semua juga urusan saya. Itu teman saya. Nggak usah tahu kenal kamu apa enggak. Saya mau pergi sama dia kok. Saya nggak minta duit sama kamu. Saya mau pergi ke Jepang sama-sama teman-teman saya. Apa urusan kamu? Uang saya. Uang saya. Itu kehidupan. Hanya makin lama sebetulnya yang ada jadi makin begini. Makin masing-masing. Sehingga kalau sudah masing-masing tinggal ada pemicunya, selesai. Bu, jadi saya berpikir begini. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa kalau kita mau menikah, mesti berpikir the worst, yang paling buruk. Kita bisa terima. Iya. Mungkin ini juga cara berpikir mungkin sama orang yang berpikir tentang pisah harta. Yuk kita berpikir yang terburuk nih. Kalau sampai berpisah, ini gimana nih? Maksudnya kalau kita sampai cerai, harta kita harus gimana? Jadi sudah diantisipasi dulu. Berarti kalau the worst case ya, the worst case-nya bisa gitu. Berarti yang diambil the worst-nya adalah cerai. Dan cerai itu bukan pilihan. Karena nggak ada pilihan cerai. Maut kok yang memisahkan kita. Kalau maut mah nanti kan tinggal
ya warisan, mau dihibahkan apa enggak, ya terserah kan. Oke. Jadi perceraian nggak boleh jadi pilihan. Ya teman-teman. Itu berarti memang dari awal memang tidak berkomitmen untuk nikah ya berarti. Oh iya, Sebenarnya. kalau Iya. berpikir akan cerai, Iya, lebih berpikir baik akan nggak usah cerai ya. menikah. Iya. Udah tetanggaan aja. Iyalah, supaya sering ketemu kan. Iya. Jadi clear nih, bahwa the Iya, worst clear. case Ah, bukan iya. soal cerai. Iya. The worst case yang ada di dalam pernikahan, ada ini, ada itu boleh, tapi Iya. bukan cerai, gitu ya, Bu Iya ya. dong. Oke. Ya, teman-teman, tentu saja ini topik yang sangat menarik. Silahkan diminum lagi, teman-teman, ya. Kita akan sampai kepada kesimpulannya. Ya, jadi kalau bicara tentang ekspektasi yang tidak terpenuhi, kita sudah banyak panjang lebar. Nah, untuk kesimpulan saya boleh minta dari Lina dulu, nanti dari Martin, nanti baru terakhir dari Ibu Charlotte. Ya, dari penjelasan Bu Charlotte tadi, dua hal saya dapetin ya. Pertama adalah sebelum kamu expect ke pasangan, expect sama diri sendiri dulu. Jadi jangan lu nuntut pasangan, tapi sendiri belum melakukannya. Itu pertama. Kedua, konflik yang terjadi itu adalah perjalanan spiritual juga kamu dengan Tuhan. Ketika kamu diproses, itu bagaimana kamu bersandar sama Tuhan, bagaimana kamu menjalani kehidupan pernikahan itu bersama Tuhan juga, libatkan Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Kalau dari saya sih, saya menangkapnya dari sisi komunikasi ya. Jadi memang segala sesuatu itu kita harus komunikasi dengan pasangan. Jadi pasangan itu tidak akan tahu kita expect apa selama kita tidak memberitahu. Jadi yang ada kita cuma menduga-duga dan guessing dan making your own conclusion gitu. Padahal kita juga curiga pasangan maunya gini ternyata enggak gitu. Itu sih yang saya tangkap. Jadi komunikasi mungkin penting, itu harus penting ya di dalam berelasi dengan pasangan gitu. Baik, terima kasih. Sering overthinking ya. Iya, overthinking gitu. Menduga-duga. Iya, jadi misalnya kadang-kadang pasangan lagi cuci piring, kita pikir dia lagi marah, padahal enggak gitu kan. Itu bisa. Cuma gara-gara gelas jatuh gitu kan. Ini kayaknya lagi emosi nih istri sebut gitu. Ya bisa. Apa gitu. yang salah nih? Iya. Di komunikasi ya. Iya. Kembali lagi komunikasi. Bu, boleh tolong disimpulkan, Bu. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti mengecewakan. Karena tidak ada manusia sempurna, bahkan diri kita. Hanya satu, ketika kita berharap kepada Tuhan. Jadi perkawinan adalah sebuah perjalanan di dalam hidup kita, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan dan bersama dengan pasangan. Untuk membuat kita, membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Dan melalui perjalanan itu kita makin mengenal siapa Tuhan, siapa diri kita, siapa pasangan. Dan semua relasi yang Tuhan izinkan untuk ada di dalam kehidupan kita. Itu hanya menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Kecewa itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa menang atas kekecewaan kita. Itu menjadi satu step lebih tinggi, kita makin dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pernikahan kita semua. Teman-teman, selamat menikmati perjalanan di dalam pernikahan kita. Biarlah kita terus bisa menikmati walaupun terjadi ekspektasi yang tidak terpenuhi, tapi kita terus berjuang dan menikmati pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Charlotte, ya, Lina, Martin. Terima kasih dan kiranya konten hari ini benar-benar membawa berkat buat kita semua. Sampai ketemu di Family Corner edisi yang berikutnya.